memasuki inti pembahasan. Mari kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Sasgia dengan nomor NIM akhir 991. dengan saya Nadila Katika Sari dengan NIM akhir 282. Saya Safara Laura Sanjaya dengan NIM akhir 281. Saya Ahmad Jaki dengan NIM akhir 265. Saya sendiri Hilmi Munandar dengan NIM 858. Saya Erna, NIM akhir 263, di mana kami akan mengerjakan tugas umum konsumen, yaitu terkait pengakuan dunia internasional terhadap kedudukan konsumen dan konsumen sebagai bagian dari roda ekonomi dunia. Pernah nggak sih kita berpikir betapa pentingnya peran kita sebagai konsumen dalam menjalankan roda perekonomian dunia? Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya kan cuma pembeli, apa sih pengaruhnya? Nah, ternyata peran konsumen jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai, kita akan membahas tentang pengakuan dunia internasional terhadap kedudukan konsumen dan bagaimana peran kita sebagai konsumen menjadi bagian tak terpisahkan dari roda ekonomi dunia. Nah, jadi pada diskusi kali ini menurut teman-teman itu apa sih sejarah perlindungan konsumen? Secara singkat pada abad ke-19, konsumen itu sering menjadi praktik tidak etis dari para pelaku usaha, yang mana dia sering mendapatkan barang yang tidak bagus seperti cacat, rusak, dan lain sebagainya. Hal itu mendorong terjadinya gerakan konsumen yang mana bertujuan untuk melindungi para konsumen. Puncaknya pada tahun 1962, lebih tepatnya pada 15 Maret, pada saat itu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat yang pidato itu berisi tentang perlindungan konsumen. Dari pidato itu kemudian menjadi deklarasi perlindungan konsumen yang nantinya akan diadopsi oleh para negara-negara untuk membuat undang-undang perlindungan konsumen. Memangnya konsumen itu siapa sih? Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia untuk kepentingan bersama untuk individu, keluarga, makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu apa saja yang menjadi hak konsumen? Hak konsumen, kalau kita bicara soal hak ya, konsumen itu haknya itu sebenarnya banyak, cuman kita ambil beberapa poin yang harus didapatkan oleh konsumen itu sendiri. Seperti hak konsumen untuk mengetahui harga barang. Kan nggak mungkin ya konsumen nggak tahu harga barang, terus juga konsumen nggak tahu bahan bakunya, sedangkan banyak banget persoalan di masyarakat sekitar yang kalau ada suatu barang atau apapun yang diperjualbelikan itu merajut kepada harga, di mana konsumen merasa puas atau tidak dengan belanjaan atau barang yang akan dia beli. Terus juga konsumen itu berhak untuk mendapatkan barang yang terbaik, dalam artian barang itu tidak ada kerusakan ataupun cacat yang ada di dalamnya, seperti itu. Bagaimana pengakuan dunia internasional terhadap kedudukan konsumen? Kedudukan konsumen telah diakui di dunia internasional karena walaupun konsumen itu menjadi salah satu pihak yang terlemah di hubungan ekonomi, tetapi konsumen sangat berpengaruh bagi pelaku usaha. Karena jika tidak ada konsumen, pelaku usaha pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Memangnya sepenting apa sih konsumen sampai harus diakui di dunia internasional? Menurut saya sangat penting karena konsumen sendiri merupakan salah satu bagian dari roda ekonomi dunia, yang mana dengan adanya pengakuan dunia internasional terhadap kedudukan konsumen, hal itu akan terus membuat konsumen merasa terlindungi dan itu membuat terjadinya peningkatan permintaan barang dan jasa yang nantinya akan membuat para pelaku usaha terus melakukan inovasi terhadap produk, barang, dan jasanya. Ada nggak sih deklarasi atau konvensi internasional yang secara tegas mengakui kedudukan konsumen? Ada, PBB mengeluarkan deklarasi perlindungan konsumen pada tahun 1985 dan konvensi Wina pada tahun 1980. Kenapa sih konsumen itu menjadi bagian tak terpisahkan dari roda ekonomi dunia? Ya, menurut saya kenapa konsumen tidak terpisahkan?
karena banyak sekali perputaran uang atau ekonomi di dunia itu dari perjualbelikan. Sama halnya itu, kalau menurut saya pribadi, konsumen itu adalah penggerak utama ya dalam roda ekonomi dunia, di mana konsumen membeli barang yang dia butuhkan dan perusahaan harus menyediakan barang-barang yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Jadi tidak akan bisa terpisahkan satu sama lain untuk terjadinya proses perputaran ekonomi dalam bidang perjualbelikan barang tersebut. Di zaman yang serba digital ini, adakah tantangan yang dihadapi terhadap perlindungan konsumen? Tantangan yang dihadapi di era digital pastinya meningkatnya kejahatan cyber, pelanggaran data, terus maraknya praktek-praktek penipuan kayak phishing gitu. Nah, karena di era digital pasti ada dong yang namanya kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital ini menyebabkan terjadinya eksploitasi pada kelompok yang rentan tidak mengerti teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi, kayak contohnya itu penyandang disabilitas. Lalu apa aja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen khususnya di Indonesia? Di Indonesia sendiri kan udah ada undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah perlu menekankan aturan dari undang-undang tersebut baik kepada distributor, penjual maupun pelaku usaha. Yang mana dengan diketatkan undang-undang tersebut, maka akan terjadi persaingan bisnis yang sehat yang membuat para konsumen lebih terlindungi. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah isu global yang terus berkembang. Seiring dengan semakin kompleksnya dunia ekonomi, perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Konsumen tidak hanya sebagai pihak yang menerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama perekonomian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak konsumen harus terus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai ketemu